Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan untuk membahas video berita politik hari ini yang benar-benar lagi ramai, teman-teman. Ya, saya berusaha untuk kita mengcounter atau menghajar setiap berita-berita bohong, tuduhan, fitnahan kepada Pak Jokowi, Bu Iriana, dan keluarganya. Karena ya kita tahu mereka adalah orang-orang yang sakit hati, yang licik, yang benar-benar sampai detik ini, teman-teman. Sekalipun mereka tahu mereka selalu kalah, mereka tidak mau berhenti untuk melakukan kelicikan kejahatan mereka. Kita akan segera bahas videonya. Ini dia tempat yang pertama. Satu jari nuduh orang lain doyan terong, 3 terong sudah masuk ke dia sendiri. 3 kali kawin cerai, apakah dia berusaha cari terong juga? Ini teman-teman ya. Netizen menyerang balik dengan hal ini ya. Kembali membongkar aib dari Bu Koni sendiri yang sudah mengatakan hal yang tidak kepada Bu Iriana, teman-teman ya. Akhirnya ini di counter balik oleh para netizen. Ya, narasi gerombolan sakit hati bikin hoax Fufu Fafa gagal, kini bikin isu keji, teman-teman ya. Dan apakah netizen termakan? Kalian bisa melihat komentar-komentar di sini ya. Keluar negeri tak cari terong super. Kenapa harus ke Rusia? Di Indonesia juga banyak terong. Dari wajahnya kelihatan. Jangan-jangan dia sekarang jadi terong tanpa wadah. Teman-teman. Jadi terong tanpa wadah. Aku sadarnya ke belakang, teman-teman. Ya, saya nggak mau mendukung atas serangan-serangan kepada Koni ini, teman-teman. Tapi inilah yang dituai. Dia menabur. Dia menghina. Dia menciptakan sebuah isu yang saya pikir itu terlalu menjijikan kepada Bu Iriana, teman-teman ya. Akhirnya netizen bukan hanya mempercayai apa yang dia katakan, malah mereka menyerang secara personal kembali kepada Koni, teman-teman, karena dia menyerang personal kepada Bu Iriana. Kita next ya. Meledak. Ini turun ini jadi viral ya. Koni Barki menikah berapa kali? Ini 3 mantan suaminya. Oke, next ya teman-teman. Cuitan Dr. Tifa di X atau Twitter, terong bulurah jadi trending topik. Belum usai pemberitaan OCCRP, media sosial X atau Twitter kembali diramaikan dengan isu yang mengarah ke keluarga Pak Jokowi setelah akun bernama Dr. Tifa mengunggah cuitan yang memancing berbagai reaksi netizen. Orangnya Dalam nggak lain ya cuitannya, teman-teman. Dr. Tifa mempertanyakan isu yang disebutnya sebagai terong bulurah, yang ia klaim belum sepenuhnya dipahami. Netizen pun tak ketinggalan memberikan beragam reaksi atas isu yang semakin berkembang dan mengarahkan cuitan Dr. Tifa tersebut terhadap pernyataan Koni yang memberi peringatan pada Ibu Iriana Jokowi. Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang dulu Buk, babak ibu belum keluar, ujar Koni Bakri dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin 31 Desember lalu. Bukan main ya teman-teman ya, kejinya mereka ya. Bukan main. Lantas disambut tuh dengan gegap gempita oleh para pembenci Pak Jokowi. Jadi Koni ini menimbulkan sebuah statement kepada Ibu Iriana, sebuah tudingan yang saya pikir ini terlalu keji dan sangat kurang ajar. Ada kata hamila dengan terong dan sebagainya, teman-teman. Kemudian disambut oleh Dokter Tifa. Orangnya nggak lain-lain. Saya tuh agak risih mau katakan dia dokter ya. Tifa aja teman-teman. Jangan katakan dokter karena dokter tidak seperti itu. Ya. Jadi Tifa ini menggoreng apa yang diangkat oleh si Koni. Dan saya pikir, dan banyak netizen mengatakan jangan-jangan lurah itu jangan-jangan si Tifa ya. Ya, mereka ini mau bilang apa lagi teman-teman. Orang-orang seperti mereka ini benar-benar keji ya teman-teman. Kenapa sih si Tifa ini, kalian lihat di sini ya. Belum usai pemberi topik. Tweetannya ya. OCCRP hamil 2 kali disuruh aborsi ibu lurah percelana plus celana dalam ketinggalan tambah ngumpet dan nyungsep lagi di balik pintu pagar. Kalian betapa kejinya sih si Tifa ini teman-teman ya. Saya sangat rindu teman-teman. Saya bahkan mau mendoakan agar supaya si Tifa ini dipenjarakan, ditangkap karena benar-benar sangat-sangat bikin resah, risih warga Indonesia. Karena kenapa sih orang seperti manusia ini ya? Saya juga mau mengatakan dia manusia risih juga karena manusia kok nggak ada hal seperti ini, nggak ada beda dengan hewan teman-teman ya. Hal yang membedakan manusia dengan hewan adalah sama-sama mempunyai jiwa, sama-sama mempunyai nyawa teman-teman ya, sama-sama mempunyai darah. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia mempunyai akhlak, akal sehat, budi pekerti. Hewan tidak ya. Di depan jurang, hewan karena nggak mempunyai akal, budi pekerti, ada juga hewan yang
oh jurang nggak mau dilonjatkan jurang. Itu membedakan manusia dengan jangan-jangan Tifa ini bukan manusia, teman-teman. Apa dong kalau begitu? Jin. Ya. Sampai sudahlah, sabar kita teman-teman. Semoga si Tifa mendapatkan balasan yang setimpal atas kekurang ajarannya ini, teman-teman. Sorry teman, aku sampai emosi karena sedengki itu, sejahat itu loh tudingan-tudingan mereka ya. Apalagi si Koni ini, teman-teman ya. Bu Lurah sama dengan dokter Tifa. Maaf, aku kok nggak percaya ya? Nggak percaya lah. Tifa itu pasien bukan dokter, betul ya. Pasien Tifa ya, udah sakit ini jiwanya. Koni sama Tifa sedang menceritakan diri mereka. Dokter Tifa keren katanya. Jujur kalau nggak ada api ya nggak ada asap. Mulyono tetap yang terbaik. Ini beneran dokter bukan ya? Ternyata Tifa lagi haduh. Beda kelas lah Bu Riana dibandingkan dengan dua orang itu. Ya sebenarnya memang sudah benar ya Pak Jokowi ataupun Bu Iriana nggak menanggapi karena nggak ada gunanya menanggapi. Ibu Iriana terlalu berharga ya, terlalu mulia kalau dibandingkan dengan dua sosok yang seperti Tifa sama Koni ini ya. Anggap saja mereka seperti lalat yang ada di sampah yang coba mau bikin gaduh tapi nggak peduli. Ngapain juga kita pedulikan lalat-lalat yang ada di sampah, teman-teman. Aduh, sampai geram aku, teman-teman. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Itulah kenapa saya katakan Pak Jokowi itu orang baik. Dan saya bangga sekalipun dikatakan ternak Mulyono, saya bangga berada di barisan Pak Jokowi karena beliau sudah jelas orang baik. Gak mungkin ada orang yang punya ketulusan hati dan kerendahan hati mau mengucapkan selamat kepada sebuah partai yang di dalamnya orang-orangnya itu terus-menerusan menuding Pak Jokowi atas apapun yang menimpa partai mereka. Gak mungkin. Coba Bu Megawati. Ya, coba Ibu Megawati yang saat ini berseteru dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ulang tahun ataupun anaknya ulang tahun. Apakah mau untuk berikan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi? Nggak bakalan. Kalau di sini bilang itu tunggu ayam kincing. Aduh, teman-teman ya. Inilah saya mengatakan kenapa Pak Jokowi itu orang baik. Karena beliau menunjukkan, kita kok bisa melihat ya secara kasat mata. Gak peduli apa kata para pembenci Pak Jokowi. Beliau orang baik, ya. Tidak pernah sekalipun kalian melihat Pak Jokowi itu menyerang orang lain. Yang adanya dia diserang, dia diam terus. Kalaupun dia memberikan tanggapan atas serangan terhadap dirinya, paling hanya sebatas itu framing jahat terhadap saya. Dari dulu saya dikatakan PKI, dari dulu saya dikatakan anti asing katanya. Ya itu sudah biasa, nggak perlu dia. Itu pasti Pak Jokowi akan menjawab seperti itu, teman-teman. Makanya saya bangga ada di barisan Pak Jokowi karena itu. Karena beliau orang baik, teman-teman. Ya. Sampai detik ini banyak yang mengatakan, Pak Jokowi terbuat dari apa hatimu, Pak? Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Ini. Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho. Kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Lantas Bu, KPK nggak usah bahas soal Hasto. Aduh teman-teman, aku nggak mau banyak omong kalau soal ini teman-teman ya. Itulah kalau udah, ya mungkin udah semakin tua mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi maklumi saja ya. Jokowi diserang lah inilah. Bukan Pak Jokowi aja, Ibu juga diserang. Ini apa ini?
saya melihat beliau senyum aja tuh Pak Jokowi itu. Ya kan? Beliau senyum aja. Karena itu yang ingin berbakti, yang ingin mengabdi, yang ingin berbuat untuk bangsa dan rakyatnya, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Jokowi ini dalam kata lain, don't entertain your personal heart, don't entertain your feeling, teman-teman. Ya, jangan entertain, jangan expose soal perasaan kalau Anda sudah berada di bangku kepemimpinan seperti itu. Benar apa yang dikatakan Pak Prabowo. Pak Jokowi mengesampingkan perasaan pribadinya, dihina, dihujat, dicaci. Sampai detik ini Pak Jokowi seperti yang Pak Prabowo katakan tadi, senyum-senyum aja tuh. Itu adalah contoh yang baik yang dilihat oleh Pak Prabowo sendiri, teman-teman. Karena Pak Prabowo akan mengalami hal yang sama dengan Pak Jokowi. Orang pemimpin yang mempunyai hati tulus untuk rakyat kecil, untuk membangun bangsa, akan diserang habis-habisan oleh kelompok seperti apa? Seperti Koni, Tifa, Roy Suryo, Refli Harun, ya. Orang-orang seperti mereka akan serang orang baik, ya. Karena kita akan melihat, ya, tolak ukur kita melihat pemimpin yang benar-benar sehati dengan rakyat adalah, lihatlah kalau Refli Harun, Abraham Samad, Koni, Dr. Tifa, Siti Fa Amin Rais serang pemerintahan itu, kita sudah mempunyai gambaran bahwa kalau bertolak belakang dengan mereka sudah pasti benar. Karena kelicikan mereka sudah terbaca kok, teman-teman. Saya gak akan pernah dukung orang, ya teman-teman, yang sejalan dan searah dan sefrekuensi dengan Tifa, Roy Suryo. Nggak bakalan, teman-teman. Ya, orang yang diserang mereka yang akan saya dukung. Itu menjadi tolak ukur saya, teman-teman. Ya, semoga ini bisa sampai kepada kalian semua. Jangan mudah terprovokasi, terhasut oleh orang-orang seperti Tifa, Koni, yang bahkan kalian nggak perlu untuk mempunyai intelektual yang tinggi untuk melihat bahasa-bahasa mereka, teman-teman. Menyerang Ibu Iriana, Pak Jokowi, ya. Biarlah, ya, namanya kebenaran akan selalu menemukan jalannya, kebenaran akan selalu mengungkapkan yang namanya kejahatan. Kita sama-sama nantikan babak baru si Tifa, Koni akan dijebloskan dalam penjara. Mungkin Pak Prabowo akan bertindak kah? nanti ditangkap bilang pembungkaman demokrasi, ya. Nanti kalau diberikan demokrasi bebas-bebasnya, kalian pakai untuk menyerang personal seenak udel kalian, ya. Itu miris, teman-teman. Kami generasi muda ini benar-benar capek melihat kelakuan mereka, teman-teman. Tapi ya kita melihat teladan dari Pak Jokowi, ya wes lah. Pak Jokowi aja senyum-senyum, kita juga sekalipun emosi senyum-senyum aja. Oke, saya pamit dulu. Silahkan tuliskan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.